Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah, kaifa halukunna ya akhwat? Gimana liburannya? Mumti'? Masya Allah, udah pada kuat nih ya kan, makin sehat, makin kuat, karena sudah kita tambah proteinnya ya kan. Oke, baiklah akhwat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran ini. Walaupun masih seperti biasa, kalian masih menatap layar. Jangan lupa tidur yang cukup, kemudian makan sayur supaya matanya tetap sehat, keadaan tubuhnya juga sehat. Ketika waktu belajar sudah selesai, maka jangan dilanjutkan untuk bermain handphonenya berlama-lama, ya. Gunakanlah waktu tidur dengan baik. Itu tidurlah kalian jam 9 atau jam 10 paling lama. Jangan pula sudah pagi kalian belajar di layar, malam pun kalian bergadang gitu ya. Nanti kalian semakin drop dan matanya semakin nggak baik gitu ya akhwat. Oke, baik, minggu kemarin kita telah melakukan proses pembelajaran hadis kedua dan kalian sudah ada sebagian yang menghafal hadis kedua. Untuk hari ini kita lanjutkan hadis keempat. Ini dia juga panjang, sedikit panjang, maka kita lanjutkan hadis keempat. Tapi sebelum kita masuk ke materi hadis keempat, kita sedikit membahas hadis kedua ya. Kan kemarin kalian ngafalnya baru setengah-setengah tuh hadis kedua, ya kan? Baru setengah-setengah hadis keduanya. Jadi Ustazah, kami nggak cukup memori Ustazah untuk menghafalkan hadis kedua. Nah, nanti sebelum kita lanjut hadis kedua, mungkin kita hadis keempat dulu masuk, kita hafal dulu, kita untuk melanjutkan materinya agar targetnya tersampai gitu ya. Jadi kita lanjut hadis keempat, nanti kemungkinan kita ada murojaah hadis kedua dan keempat gitu, biar live gitu, jadi dia lebih enak gitu ya kan aturan. Tapi ini dia. Nah, jadi nih kita masuk hadis keempat ya. Nah, ini juga kita nggak semua ya, kita separuh dulu supaya kalian juga enak ngafalnya. Namun bagi kalian yang belum menyetorkan hadis kedua, segera menyetorkan hadisnya ya. Sesuai yang Ustazah bilang kemarin dari mana tadi terakhir kali, pokoknya sampai habis itu dari fa akhbirni anis sa'ah ya. Itu beserta artinya. Kalian hafal beserta artinya, kemudian setor ke Ustazah. Bagi yang belum mengirimkan, segera mengirimkan. Dan masih banyak yang bacaannya itu buru-buru dan kurang ini kaidahnya seperti itu. Jadi Ustazah harap untuk hadis keempat ini kalian betul-betul menghafalnya dan jangan buru-buru gitu ya, nggak ada yang mau dikejar. Apalagi kita cuman sistem japri kayak gitu. Jadi kan Ustazah juga kasih waktu kalian panjang, jadi jangan cepat-cepat ngafalnya. Oke, kita mulai untuk hadis keempat. Itu judulnya penciptaan manusia dan amal hamba kalau di buku Ustazah ya. Di buku kalian Ustazah lupa, Ustazah pakai buku yang sedikit berbeda, namun isinya tetap sama. An Abi, kita baca dulu ya. An Abi Abdirrahmani. Ingat, bukan abdu ya, abdi. An Abi Abdirrahmani Abdillahi bni. Ingat,
Abdillahi bani. Sekali lagi, an abi Abdirrahmani Abdillahi. Jangan dibaca Abdul lagi, abdi. Ulangin. An abi Abdirrahmani Abdillahi bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa panjang ya, wa huwa as-sadiqul masduq. Boleh juga disambung wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Ulang. Inna ahadukum, gak ada yang panjang ya. Inna ahadakum, afwan ya, salah, ahadakum. Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Ulang. Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Ingat, sini ada yang panjang ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi, panjang, batni ummihi. Enggak ada yang panjang di sini. Fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ulang. Satu napas biasakan ya akhwat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sekali lagi, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ingat, di sini pertama alaqah, di sini mudghah. Thumma yursalu ilaihil malak. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru, nggak ada yang panjang ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Ulang ya. Tengok di sini tidak ada yang panjang. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi, pendek, wa amalihi, pendek, wa syaqiyun au sa'idun. Wa syaqiyun au sa'idun. Oke, sampai di sini aja ya, sampai sa'idun aja. Kita hafal dari an sampai sa'idun, jadi nggak usah panjang-panjang dulu. Oke, ulang ya. Ini kita baca sekaligus. An abi Abdirrahmani Abdillahi bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah
thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Nah, kita bacanya sampai sa'idun aja dan setorannya juga sampai sa'idun aja beserta artinya ya. Oke, sekarang kita masuk untuk penjelasannya. Hadis tentang penciptaan manusia. Nah, gimana sih proses penciptaan kita sebagai manusia, dari apa dan apa aja yang terjadi? Nah, kita bahas secara singkat dulu ya. Jadi, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, apa katanya? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menyampaikan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Jadi semua apa yang dikatakan Rasulullah itu kita wajib ikuti dan kita percayai. Ya. Kenapa? Karena beliau itu orang yang dijuluki sebagai as-sadiqul masduq. Kalian catat ini ya, artinya as-sadiqul masduq itu adalah orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u. Nah, sesungguhnya seseorang di antara kalian, sesungguhnya seseorang dari kalian itu yujma'u, dikumpulkan di ini isim tafdil, yujma'u dikumpulkan, khalquhu dikumpulkan penciptaannya, khalquhu fi batni, mana batni? Batni itu artinya perut, ummihi ibunya, arba'ina yauman selama 40 hari, nutfah berbentuk air mani. Nah, jadi setiap manusia itu terjadi proses sebelum kalian lahir itu adalah berbentuk air mani yang tersimpan di dalam perut ibu kita selama 40 hari. Tuh ya. Yujma'u itu kalian catat, khalquhu kalian catat, yujma'u apa artinya, khalquhu apa artinya, batni apa artinya, dan yang paling penting adalah nutfah. Mana nutfah? Uktub ya. Tulis di buku kalian. Kemudian setelah berbentuk air mani dan selama 40 hari kalian dalam perut ibu kalian itu, kemudian apa lagi yang terjadi? Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian mana alaqah? Alaqah artinya adalah segumpal darah. Jadi setelah kalian berbentuk mani, kita semua berbentuk air dari air mani, kita berbentuk segumpal darah, alaqatan, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Mana mudghah? Mudghah adalah segumpal daging. Nah, jadi kita dari air mani, nutfah, kemudian berbentuk kita menjadi segumpal darah, alaqah, dan kemudian kita menjadi segumpal daging, mudghah. Jadi akhwat,
kita itu dari sesuatu yang istilahnya berupa air mani. Nah, air mani itu kira-kira gimana? Sesuatu yang menjijikkan seperti itu. Jadi tapi tidak najis ya. Ini nutfah ini tidak najis tuh. Jadi kita itu dari sesuatu yang kotor istilahnya. Nah, kemudian berbentuk darah dan kemudian berbentuk daging. Tuh, di dalam perut ibunya selama 4 bulan itu kita ini proses terjadinya itu sebelum kita jadi bayi, nilai yang terjadi dari air mani, kemudian darah dan kemudian segumpal daging. Selama 40 hari di dalam perut ibu kita. Kemudian setelah 40 hari, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian yursalu, isim tafdil, yursalu itu kan kemudian dikirimlah seorang malak. Mana malak? Malaikat. Kemudian dikirim seorang malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ruha. Nah, untuk meniupkan ruh di dalam jasad yang di dalam perut ibunya, untuk ditiupkan. Yang tadi kan kita kan dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan setelah 40 hari malaikat ditiup, kemudian dikirim, kemudian ditiupkan malaikat lah di dalam perut ibu kalian tuh ruh, berupa ruh kita ya kan. Kemudian apa yang dilakukannya? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, jadi diperintahkan untuk menuliskan 4 hal untuk si jasad tadi. Apa? Jadi 40 hari setelah penciptaan kita sudah ditakdirkan siapa rezekinya segini, kemudian ajalnya ini, kemudian amalannya apa, kira-kira dia orang yang bahagia atau sedih, seperti itu ya. Nah, jadi wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Apa? Bikatbi rizqihi. Apa? Menuliskan rezekinya untuk si jasad yang di dalam perut tadi. Kemudian wa ajalihi, rezekinya itu kira-kira berapa, kemudian apa aja nanti yang akan didapatkannya. Wa ajalihi, dan ajalnya, kira-kira kapan dia meninggalnya, umur berapa dia menikah, umur berapa dia punya anak, seperti itu. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun. Mana syaqiyun? Itu artinya adalah orang yang celaka. Au sa'idun, kira-kira ditakdirkan sebagai orang yang celaka atau yang bahagia, seperti itu ya. Nah, jadi kita menghafalnya sampai sini. Nah, jadi untuk proses penciptaan manusia ini kita cukupkan dulu sampai sa'idun dulu, karena nanti kalian menghafalnya bakalan panjang, di stres pula kalian kan. Jadi sampai sini dulu, insya Allah minggu depan kita lanjutkan untuk proses penjelasan yang berikutnya. Nah, jadi kalian itu menghafalnya pakai arti ya, dari an sampai sa'idun. Kayak arti, nanti insya Allah penjelasan kandungan hadisnya setelah semuanya hafal dan semuanya kita bahas, baru kita masuk kandungan hadisnya. Ingat ya, ini dan yang perlu kalian catat itu garis bawahi kalian kan hari Rabu ini kalian jangan lupa absen, itu di absen, kemudian kalian tulis langsung kalian kalian
fotokan mufradat yang harus ditulis. Nih, as-sadiqul masduq, tuh ya 1. Yujma'u 2, khalquhu 3, batni 4, nutfah 5, alaqah 6, mudghah 7, yursalu 8, fayanfukhu 9, kemudian yu'maru 10, saqiyun sama sa'idun ya. Itu ditulis di buku tulis. Jadi kalau untuk mufradat itu kalian wajib kumpulkan di hari Rabu hari ini sampai jam 8 malam. Saya tunggu ya. Lewat dari situ saya anggap kalian itu tidak mengerjakan tugasnya. Namun untuk hafalan Ustazah tunggu sampai hari Ahad ya. Boleh sampai hari Ahad jam 12 siang. Ahad jam 12 siang itu boleh dikirim terakhir. Oke. Nah, kemudian ngafalnya harus bagus, tidak boleh cepat-cepat dan tidak boleh asal-asalan membacanya. Menggunakan arti seperti biasa ya. Kemudian dijapri Ustazah. Oke. Tuh ya. Jadi jangan lupa yang belum setoran hadis kedua juga silahkan disetor hadis keduanya. Yang sudah setoran lanjut ke hadis keempat. Yang belum setoran hadis kedua jangan dulu menghafal hadis keempat. Jadi dihafal dulu hadis keduanya baru boleh lanjut ke hadis keempat ya. Jangan pula mentang-mentang ini hadisnya lebih gampang kemudian Ustazah nanti aja Ustazah hadis kedua aja hadis keempat aja, hadis keduanya nanti. Enggak boleh ya. Harus hadis kedua dulu baru keempat. Paham kira-kira sampai di sini? Insyaallah ya, paham. Insyaallah ini hadisnya mudah. Nah, tuh yang perlu kalian hafal tuh yang bagus ngafalnya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh dijapri Ustazah. Tuh ini hadisnya sangat bagus ya tentang penciptaan manusia. Jadi kita nanti sebagai seorang anak, sebagai seorang perempuan juga tahu tuh bagaimana sih kita itu berbakti kepada orang tua gitu. Boleh nggak kira-kira kita durhaka sama orang tua yang telah membawa kita dari dalam perutnya itu selama 9 bulan. Proses penciptaan aja Masya Allah gitu kan. Supaya kita terbuka mata hatinya. Ya Allah, ternyata dulu umiku seperti ini membawa aku dari bayi, dari masih di dalam perut, untuk mungkin nyuci susah, kemudian untuk BAB aja susah. Sementara sekarang disuruh sholat aja aku langsung melawan. Disuruh minta tolong angkatkan jemuran aja udah aku bilang nantilah seperti itu. Nah tuh perjuangan seorang orang ibu itu Masya Allah ya anak-anak Ustazah. Jadi kalian kan juga perempuan, Insya Allah juga kalian merasakan bagaimana ketika kalian hamil, kemudian kalian membawa perut kalian itu, apalagi yang seperti kami ini mengajar, naik ke lantai 2, ke lantai 3, menerangkan seperti itu, berdiri di depan kelas. Nah itu perjuangannya Masya Allah. Apalagi kalau hujan gitu kan, panas tuh. Jadi ini hadisnya Masya Allah. Cuman kita bahasnya sampai di sini dulu karena supaya ngafalnya tidak terlalu banyak-banyak sekali gitu ya. Tuh, semoga kalian dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Niatkan ikhlas untuk menghafal hadis dan Al-Quran yang setiap hari kalian hafal Al-Quran itu. Semoga dengan itu amalan kalian
bisa bertambah, kemudian orang tua kalian derajatnya diangkat, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan ya waktu yang kalian bertahun-tahun di sini, tapi hanya sebatas untuk udahlah menghafal aja kok gampang, untuk nilai aja kayak gitu. Jangan seperti itu ya, coba diubah niatnya. Kita kan sudah belajar hadis tentang niat, kemungkinan nanti kita juga akan murojaah hadis itu. Jadi sebelum kita murojaah, kita hafal dulu hadis yang panjang supaya nanti kalian mudah untuk menghafalkannya, gitu kan. Kita kan juga menghafalnya setengah-setengah. Ingat ya akhwat, ustazah hanya menerima bentuk audio dan sampai sa'idun, tidak lebih, hanya sampai sa'idun ya. Ustazah udah ngomong nih, udah kuat nih ustazah ngomong, boleh didengarkan beberapa kali audionya. Hanya mengirimkan bentuk audio, tidak bentuk video, dan hanya sampai sa'idun. Artinya sampai mana ustazah? Artinya itu sampai bahagia. Tuh bahagia ya, tidak sampai habis. Kemarin hadis kedua masih disuruh sampai separuh, udah ada yang setoran sampai habis. Padahal ustazah udah rekaman nih, didengarkan lagi. Jadi semoga pendengarannya semakin baik sehingga tidak salah informasi. Jadi nggak habis tuh paket kalian untuk mengirimkan segitu banyak. Kenapa ustazah suruh singkat-singkat? Banyak manfaatnya. Untuk apa namanya, supaya kalian paketnya nggak habis, kemudian waktunya pun nggak tersita untuk disitu aja. Karena kan hafalan hadis, selain hadis kan juga banyak kan pelajaran-pelajaran lain yang harus kalian kerjakan. Kemudian Al-Quran juga harus kalian kerjakan dan kalian hafal setiap hari bahkan. Nah ini kan cuma seminggu sekali, jadi ustazah kasih poin lah ya untuk menghafalnya sampai hari Ahad. Ingat, sampai hari Ahad. Untuk hari Rabu ustazah belum terima audio ya akhwat. Nah sekali lagi, untuk hari Rabu ustazah hanya menerima kiriman tugas yang bentuknya mufrodat saja, ditulis di buku tulis kalian yang dari kelas 7, dibuat tanggalnya dan harinya ya, dan tugasnya hadis. Seperti jangan dicampur-campur bukunya ya, ustazah nggak mau. Ingat, hari Rabu hanya untuk hari ini kalian hanya mengirim tugasnya yang berbentuk mufrodat ya. Jadi mulai hari apa ustazah kirim audio? Hari Kamis, Jumat, Sabtu sama Ahad, boleh ya. Jadi dihafal dulu bagus-bagus, jangan cepat-cepat supaya hafalannya bagus dan hasilnya juga bagus gitu. Jadi setorannya itu bentuk audio ya, jangan bentuk video. Walaupun kadang-kadang ustazah kayaknya lebih enak video, iya memang lebih enak, tapi sepertinya lebih bagus bentuk audio aja kita, jadi sama-sama enak gitu ya. Oke. Nanti yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sama ustazah. Karena apa namanya, kayak kemarin juga ada yang bertanya, ustazah ini maksudnya gimana, ustazah ini maksudnya apa-apa yang harus ditulis ustazah. Nah nanti boleh dijawab dulu ustazah. Oke, paham Tun? Nah, ingat tetap jaga kesehatan, jangan tidur tengah malam alias begadang ya. Tidur tepat waktu, kemudian makan sayur, jaga kesehatannya, itu yang paling penting. Oke? Fahim Tun akhwat? Jangan lupa ustazah kalau misalnya pertanyaan ustazah, kalau misalnya anda belum setoran hadis kedua, terus anda kirim mufradat juga? Iya, kirim mufradat juga. Jadi yang belum setoran hadis kedua segera wajib juga mengirim mufradat di hari ini ya. Tetap mengirim mufradat. Yang ustazah cuman untuk hafalan yang berikutnya itu tetap di store dulu hadis keduanya, baru hadis keempatnya gitu ya. Fahimtun akhwat?
Hadis keempat ini sedikit kok, nggak pala banyak seperti hadis kedua ya kan. Dan hadisnya insya Allah lebih mudah menghafalnya gitu. Oke, udah siap.